Selamat bergabung. Iya. Oke, luar biasa banget ya. Iya. Anyway, bisa dengar suara Ko Alfa dengan jelas? Semuanya? Bisa, aman kok. Aman ya? That's good. Oke, tadi udah dikenalin ya sama Kevin, dan mungkin kau kenalin lagi nama lengkap Ko Alfa, Alvalino Kasenda, biasa dipanggil Alfa, tapi belum ada Omeganya, masih menunggu Omega, ya kan? Nggak apa-apa nih, kita start dengan sedikit, ya, vibe-vibe yang positif ya. Jangan sebentar nanti kita terlalu mendalami, terlalu terlelap dalam suasana malam hari. Mungkin teman-teman udah pada capek, so jangan sampai kita terlelap dalam suasana kecapean kita. Well, yang pertama teman-teman, gue mulai dengan statement seperti ini. Banyak kan orang bilang kalau di tahun 2023 itu bakal sangat gelap, banyak penyakit, terus ekonomi susah, musibah, bencana, krisis, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi ada maksud Tuhan. Dan jangan kita bergantung pada apa yang orang katakan, tapi bergantung sama apa yang Tuhan firmankan. Amin. Nah, bukti nyatanya kita boleh sampai ada saat ini, boleh ketemu secara virtual di tanggal 15 September, kurang lebih sudah hampir 9 bulan, kita telah melewati 2023 yang katanya gelap bagi banyak orang. Gitu kan. Dan tinggal sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Nah, mungkin saat ini teman-teman lagi banyak sekali masalah, tekanan, terus tantangan, cobaan. Tapi sebagai orang percaya, aku mau ngajak teman-teman untuk bilang bahwa kita percaya Tuhan sanggup untuk melakukan banyak hal di luar dari apa yang kita pikirkan. Jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Makanya ketika gue dapat kepercayaan untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan, better suffering ini adalah tema yang cukup berat juga ya, bisa dibilang. Karena walaupun saya sudah mengalami, aku sudah mengalami, teman-teman, ada banyak sekali bisa dibilang gejolak dalam hati gitu kan. Pengen sekali juga bisa curhat dalam sharing ini, tapi kembali lagi saya selalu minta tuntunan Tuhan untuk sampaikan isi hati Tuhan. Well, minta tolong dulu. Alfa, sorry, suaranya kayaknya ke-mute deh kok. Oke. Oh, commute. Alright. Dari tadi commute atau baru sekarang commute-nya? Baru. Pas lagi Oh, nyetir baru. terus ke-mute. Iya. Tenggat. Oke, kira dari tadi cuma... Oke. Oke. Nah, teman-teman, kita mulai dengan ayat pendahuluan kita dulu ya. Bisa buka dalam Ayub pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai 10. Oke, yang sudah di sana boleh ketik di kolom komentar hore. Oke ya. Kalau nggak hore boleh ya juga. Sudah di sana semuanya atau mungkin bisa langsung lihat di slide. Ya, bisa di zoom in. Hore. Ya, pakai Alkitab digital ya. Alkitab kudus. Luar biasa. Oke. Aku bacakan buat teman-teman. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow. Luar biasa banget ya ayat ini ya. Jadi teman-teman, dari ayat ini kita bisa sama-sama melihat bahwa setiap orang yang mengalami penderitaan pasti akan menjadi dua tipe. Ya, ini berdasarkan prinsip Alkitabiah. Bahkan dalam prinsip duniawi juga hampir sama. Ya, kalau kita boleh lihat. Di sini ada yang kalau teman-teman lihat di foto ini, ya. Aku taruh ada dua foto ya. Yang pertama yang lagi sukacita, yang kedua lagi emosi marah-marah. Jadi kebanyakan orang kalau mengalami penderitaan bisa jadi dua tipe. Yang pertama, tipe orang yang bersukacita atau yang memuji memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, sekalipun lagi banyak masalah, lagi banyak tekanan, lagi banyak proses yang Tuhan izinkan, mereka tetap berkata, Tuhan terima kasih, Engkau selalu baik, walaupun mungkin keadaanku nggak baik, tapi Tuhan terlalu baik. Itu adalah orang yang pertama, yang memuji Tuhan. Sedangkan orang yang kedua, pas ngalamin penderitaan, adalah orang yang mengutuki Tuhan. Dan bahkan mereka mengutuki hidup mereka.
Selalu bilang, Tuhan lebih baik aku mati. Lebih baik aku nggak dilahirkan. Lebih baik aku nggak ketemu sama orang itu. Lebih baik aku nggak ketemu sama mereka-mereka yang bikin hidupku makin menderita. Ini orang-orang yang mengutuki Tuhan, bahkan mengutuki diri mereka sendiri. Jadi dua tipe itu, teman-teman. Nah, kita harus mengerti bahwa memang dua hal ini sering terjadi bukan cuma di kehidupan orang banyak. Bukan cuma orang yang nggak kenal Tuhan, tapi orang Kristen juga mengalami ini. Bahkan aku sendiri pernah ada di dua tipe ini. Aku pernah mengutuki diriku sendiri, pernah mengutuki Tuhan waktu masih kecil, dan aku juga pernah memuji muliakan Tuhan gitu kan. Jadi semua orang pasti pernah ngalamin di salah satu tipe ini. Amin. Sama seperti yang kita baca dari kitab Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Nah, itu yang pertama kita harus mengerti bahwa ketika orang ngalamin penderitaan, yang pertama ada orang yang memuji Tuhan, yang kedua ada orang yang mengutuki Tuhan. Oke, sampai sini semua setuju? Amin. Yang setuju boleh ketik di kolom komentar setuju, ya. Alright, that's good. Oke. Kita lanjut, teman-teman. Nah, berdasarkan kata penderitaan yang kita sering dengar ya, aku sempat browsing di internet, gue cari bahwa arti penderitaan dalam bahasa Ibrani itu, bisa di next slide-nya. Coba teman-teman lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ada foto ya, jangan salfok sama fotonya. Jadi bahasa Ibrani penderitaan itu adalah sevel. Sama-sama bilang apa? Sevel. Sevel itu menggambarkan tentang fisik, tentang kerohanian, tentang mental, emosional, psikologi. Tapi uniknya dalam Alkitab, inti dari kata sevel itu bermakna labor. Nah, labor ini artinya kalau kata bendanya itu tenaga kerja, tapi kalau versi kata kerjanya itu adalah kerja. Ya, unik ya. Jadi penderitaan itu berarti kerja. Nah, siapa sih yang nggak capek kalau misalnya baru habis kuliah, habis sekolah, terus baru selesai kerja, kalau teman-teman udah kerja di sini kan, capek itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi semua orang pasti ngalamin yang namanya capek. Sama dengan penderitaan. Penderitaan adalah hal yang wajar buat semua orang, bukan cuma orang Kristen. Ya, jadi semua orang pasti mengalami penderitaan. Nggak cuman misalnya contoh kok Alfa aja yang alami kecelakaan. Ada orang di luar sana yang alami kecelakaan. Ada orang yang dilecehkan gitu kan. Ada orang yang mengalami yang namanya difitnah, dibully, disiksa. Semua orang pasti mengalami yang namanya penderitaan. Gitu. Dan pasti capek ya kan? Selalu capek habis kerja. Oke. Dan kok Alfa mau bilang bahwa penderitaan itu adalah hal yang wajar. Ya. Sama-sama dalam bahasa Jawanya dibilang reasonable atau make sense. Nah, di sharing gue kali ini teman-teman, Ko Alfa pengen menyatukan visi bahwa penderitaan itu ya bukan cuma dialami orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, Buddha, tapi Tuhan Yesus juga sendiri ngalamin. Nah, mungkin teman-teman sering bertanya bahwa kenapa penderitaan itu terjadi? Kenapa aku harus menderita? Kenapa orang Kristen yang sudah setia mengikut Tuhan harus mengalami penderitaan gitu kan? Apakah karena mungkin akibat dosa yang telah aku lakukan, akibat perbuatan aku yang mungkin menyimpang atau lain sebagainya? Pasti muncul pertanyaan-pertanyaan mengapa, gitu kan? Teman-teman pasti bertanya hal yang sama. Kenapa Tuhan aku menderita? Nah, di sharing kali ini boleh lanjut di slide berikutnya. Nah, Ko Alfa pengen teman-teman semua, kita semua punya pemahaman yang lebih baik soal penderitaan. Dan kita percaya bahwa lewat penderitaan kita, Tuhan bisa mengubah penderitaan itu menjadi hal yang terbaik. Suffering to the best thing. Dari penderitaan menjadi hal yang terbaik. Coba sama-sama katakan, suffering to the best thing. Suffering to the best thing. Boleh juga ketik di kolom komentar. Suffering to the best thing. Sambil imani kata-kata tersebut. Penderitaan menjadi hal terbaik. Penderitaan menjadi hal yang terbaik. Suffering to the best thing. Oke? Okay? Ya. Yeah. Oke, that's good. Mantap. Gitu ya. Iya, oke. Udah banyak nih. Ini perkataan kita mengandung kuasa, amin.
Jadi perkataan, terus ketik di kolom komentar, imani, suffering to the best in Tuhan, saya percaya penderitaan ini akan menjadi hal terbaik. Nah, kita juga harus mengerti ya teman-teman, bahwa penderitaan itu terjadi yang pertama berdasarkan survei yang sudah Ko Alfa cari juga di Google dan sempat baca-baca juga. Yang pertama, suffering terjadi. Next karena apa? Nah, kenapa penderitaan terjadi? Nah, karena ketidaktaatan kita atau karena kelalaian kita, ya. Jadi coba lihat di foto ini kan, bisa jadi karena sering main HP, nabrak pohon gitu kan, atau misalnya naik tangga yang buru-buru karena tergesa-gesa langsung jatuh dan lain sebagainya. Jadi karena kelalaian kita. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa that's okay because no one is perfect. Nggak ada orang yang sempurna. Nggak ada orang yang bisa melakukan segala sesuatu itu oke. Kadang teman-teman juga nggak sadar bahwa kita melakukan sesuatu, oh ternyata hal tersebut sudah salah tanpa kita sadar. And it's okay. Dan beberapa contoh lain, kalau misalnya ada yang masuk penjara karena dia mencuri, itu hal yang wajar, ya, konsekuensi dari perbuatan dia. Terus membunuh masuk penjara, mengedar narkoba masuk penjara. Kalau misalnya nggak hidup sehat, makan makanan yang nggak bergizi, makan yang junk food, akhirnya ketika mau beraktivitas selalu ngos-ngosan. Dan ketika ngalamin yang namanya penyakit diabetes, terus penyakit yang lainnya gitu kan, bilang, oh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Hey, itu karena kelalaian kita atau ketidaktaatan kita untuk menjaga hidup lebih baik, gitu kan? Untuk taat sama firman Tuhan. Jadi yang pertama kita sadari bahwa penderitaan itu terjadi karena kelalaian kita. Dan aku sedikit bersaksi buat teman-teman ya. Di tahun 2022, menurut aku adalah tahun yang gelap buat diriku sendiri. Kenapa? Karena orang yang aku kasihi meninggal. Ya, ada keluarga aku yang di Sangir meninggal. Terus aku kena COVID dan terlilit hutang hampir 20 juta. Ya, pinjol. Karena kenapa terlilit hutang? Biar terlihat gaya hidup sukses, kok Alfa sampai pindah apartemen. Teman-teman Jelambar pasti tahu, ada beberapa anak itu tahu, kok Alfa udah pindah apartemen gitu kan. Nggak taunya itu ngutang gitu, pinjam di online. Dan kenapa kok Alfa ngutang? Karena kok Alfa dapat iming-iming bisa syuting sinetron di RCTI waktu itu, sama dapat project web series. Nggak taunya kena COVID. Jadi cancel semua, batal. Dan di situ benar-benar stres, menderita secara pikiran, secara batin, tiap hari mikirin gimana Tuhan buat lunasin hutang. Terus tanya lagi ke Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Tuhan kok aku udah melayani Tuhan, aku udah puasa, aku udah jadi WL singers, aku beribadah, ikut kebaktian, ikut CG gitu kan. Tapi kok kenapa menderita kayak gini? Itu karena memang kesalahannya kok Alfa sendiri gitu loh, kelalaian. Karena memang ingin terlihat sukses dan gaya hidup biar kelihatan udah jadi orang di Jakarta, nggak taunya malah menyiksa diri dengan terlilit hutang. Ya. Tapi saking sayangnya Tuhan sama kita, dia mau bekerja sama dengan konsekuensi perbuatan kita, ketidaklalaian kita, ketidaktaatan kita, untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita. Dan puji Tuhannya teman-teman, setelah beberapa minggu, kurang lebih sekitar hampir 2 minggu, Ko Alfa dapat kerjaan untuk syuting dengan Orang Tua Group, bahkan syuting juga dengan Pantai Indah Kapuk untuk company profile. Dan itu gajinya melebihi dari hutang Ko Alfa, jadi Ko Alfa bisa tutupi, dan Ko Alfa dibantu dengan Ko Timi untuk ngatur keuangan. Jadi benar-benar kayak, puji Tuhan banget ada pertolongan Tuhan. Jadi di ketidaktaatan kita, kata kasarnya di kebodohannya kita, di kecerobohannya kita, Tuhan tetap ada buat kita, nolongin kita, kasih jalan keluar nih supaya kamu nggak jatuh lebih dalam, anakku, aku kasih orang ini buat nuntun kamu, aku kasih proyek ini supaya kamu bisa lunasin hutang, dan akhirnya kamu jangan tinggal di hutang tersebut. Itu saking sayangnya Tuhan loh. Jadi kayak Ko Alfa bilang, terima kasih Tuhan, you've been so good, kau sangat baik Tuhan. Dari situ Ko Alfa belajar, ya. Jadi yang pertama teman-teman, penderitaan terjadi karena ketidaktaatan kita atau karena kelalaian kita. Ya, jadi jangan pikir, oh Tuhan, kenapa ini terjadi? Evaluasi dulu. Ini hal yang pertama. Oke? Next.
Kita lanjut teman-teman. Iya. Ini gede. Oke, kita baca ayatnya dulu ya. Kalau teman-teman boleh buka juga di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Nah, Alfa bacakan buat teman-teman. Ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau teman-teman bisa lihat foto ini, ya, kalau Alfa memang sengaja taruh foto ini, kadang kita sudah merasa bahwa ini yang terbaik, Tuhan, please, ini aku udah dapat project ini, Tuhan, aku udah dapat misalnya pacar ini, Tuhan, aku rasain dia yang terbaik, tapi Tuhan mau kasih yang terbaik, cuma karena kita nggak sabar, kita keke aja, gitu, ambil keputusan kita sendiri. So, dari ayat ini, teman-teman kita bisa belajar bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan terindah. Ketika kita ngalamin penderitaan, percaya teman-teman bahwa ada rancangan Tuhan yang sangat sempurna, yang pengen Tuhan taruh dalam hidup kita, yang pengen Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, hal yang kedua yang harus kita pelajari adalah hal tersebut. Nah, karena memang kita secara manusia nggak bisa menyelami pikiran Tuhan. Sepintar-pintarnya kita, se-sixth sense-nya kita, seindra ke-6, indra ke-7, indra ke-8, indra ke-9, ke-10 pun, nggak ada yang bisa tahu pikirannya Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu selalu lebih tinggi dari rancangan kita. Amin. Ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya cerita dari Ko Alfa di tahun 2022. Tadi Ko Alfa sudah sempat bilang 2022 sangat gelap banget. Ko Alfa kena terlilit hutang, kehilangan orang yang Ko Alfa sayang, kena COVID, dan di 2022 November tanggal 21, Ko Alfa jatuh dari tebing 40 meter, gitu kan. Wah, gila, nggak habis-habis tuh penderitaan 2022. Seakan-akan kayak, Tuhan, kenapa Tuhan nggak ambil hidupku, Tuhan? Menderita terus, Tuhan. Kayak, aduh, udah ketimpa batu, kena apa lagi, kayak kena baja gitu, saking beratnya. Tuhan, berat banget. Dan memang di 21 November itu Ko Alfa cerita sedikit ya. Tujuan Ko Alfa ke Bali itu karena memang cuma pengen ke Nusa Penida. Jadi garis bawahi cuma pengen ke Nusa Penida. Nah, ketika sampai di sana mau berfoto, kan Ko Alfa nggak sendirian. Ada Bli, ada orang lokal, tour guide lokal. Nah, minta tolongin dia. Bli, pegangin HP gue dong. Soalnya gue mau foto yoga handstand. Nah, itu yang tangan di bawah, kaki di atas gitu loh, yoga handstand. Terus kasih timer 10 detik. Hitungan kelima itu udah posisi berdiri tegap tuh. Tapi tiba-tiba ada angin kencang. Wah, itu karena kaki nggak stabil, berusaha berdiri lagi. Dan karena jaraknya di belakang itu kan sekitar 4-5 meter ya. Jadi aman dong kalau misalnya berdiri lagi kan nggak bakal mundur-mundur ke belakang terus. Nah itu Ko Alfa mundur-mundur ke belakang tanpa sadar ya. Yang mikirnya masih pijakan kaki 4-5 meter tersebut ternyata cuma rumput yang memanjang ke arah jurang. Di Ko Alfa jatuh di situ. Cuma ngomong dalam hati, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu udah nggak bisa teriak lagi. Udah kayak pasrah aja, udah meninggal tuh pastinya. Tapi dalam hati cuma bilang, Tuhan Yesus tolong. Dan ajaibnya teman-teman, wow. Timingnya kayak pas banget gitu loh. Tuhan kirimkan ombak ya. Jadi kan di bawah itu karang-karang. Ombak, terus Ko Alfa kaki kanannya jatuh di ombak tersebut, nancep, terus diombang-ambingkan ombak supaya Ko Alfa bisa lindungin kepala. Ini kalau masih teman-teman lihat ada luka nih, masih kelihatan besinya. Ada buat nutupin kepala dan dada supaya nggak kebentur di karang-karang gitu kan. Jadi itu benar-benar Ko Alfa, waduh, cuma ngomong dalam hati, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Karena kondisinya tangannya udah bicepnya pindah ke belakang, tricep pindah ke depan, keputar tangannya, kakinya juga udah begini menghadap ke atas. Itu udah nahan kesakitan, udah kayak Tuhan Yesus tolong. Dari situ Ko Alfa dapat kekuatan baru, kayak Tuhan kasih ketenangan, be still, tenang. Ko Alfa berusaha berenang dengan tangan kanan. Itu kan nggak tahu gimana ceritanya ya. Ko Alfa cuma bisa tahan napas 1 menit di dalam air, tapi itu kurang lebih hampir 10 menit. Nah itu kalau bukan Tuhan, waduh, nggak tahu tuh. Jadi singkat cerita sampai di darat. Tuh Ko Alfa jatuh jam 9:30 pagi dan baru direscue kurang lebih sekitar jam
3:30. Hampir 5 jam di bawah. Nahan kesakitan, nahan bunyi kan berdenging gitu kan di kepala. Terus nahan rasa lapar, rasa haus, panas karena kan sinar matahari di bawah di karang gitu, air laut kena di darah gitu kayak ini, kalian bisa lihat teman-teman fotonya nih. Waduh, itu sudah kayak Tuhan, aduh Tuhan, sakit banget Tuhan. Tapi di situ Ko Alfa diingetin bahwa di Korintus 12 ayat 9, tetapi justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di situ benar-benar Ko Alfa cuma bergantung sama Tuhan. Di rasa sakit, rasa haus, rasa lapar, rasa pokoknya menderita banget saat itu, cuma bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Itu kalau bukan Tuhan yang tolong, pasti Ko Alfa udah nggak ketemu teman-teman saat ini. Udah mungkin mantel dari sorga. Ya kan? Dan FYI teman-teman, di tanggal 15 Maret, beberapa bulan lalu ya, itu orang India jatuh di tempat yang Ko Alfa jatuh. Di tempat yang sama, di spot yang sama. Dan meninggal. Ko Alfa nggak mau bilang, oh karena dia nggak percaya Tuhan ya. No. Ko Alfa mau bilang saat ini bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah dan serahkan sepenuhnya sama Tuhan, apapun yang kita alami, dalam keadaan terdesak pun, dalam keadaan sepersekian detik, Tuhan sanggup menolong kita. Ada pertolongan Tuhan, ada jawaban Tuhan. Gak ada yang mustahil. Di situ yang hadir ada pokoknya banyak orang. Ada bule, ada orang lokal. Semua orang pada teriak, ada yang mati, gitu kan. Tapi di situ Ko Alfa cuma angkat tangan sambil nyembah. Tuhan, aku percaya, aku pasti selamat karena aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menolong. Kalau Tuhan tolong aku jatuh dan masih bertahan dari 40 meter, aku juga akan bertahan selama 5 jam di bawah ini. Di situ Ko Alfa cuma menyembah Tuhan, berdoa angkat tangan. Di dalam penderitaan, di dalam rasa sakit, sambil menangis itu pokoknya, maaf ya, air mata dengan ingus sudah menyatu itu, saya di bawah itu kayak, Tuhan Yesus. Ya. Itu teman-teman. Dan di situ banyak orang melihat bahwa di dalam kelemahannya Alfa Lino Kasenda, di situ ada Tuhan Yesus yang bekerja. Karena kalau bukan Tuhan, dia nggak selamat. Di situ orang-orang berkata ini mujizat. Jadi pasti ada mujizat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Bukan cuma buat Ko Alfa. Karena Tuhan Yesus memberikan kita semua kuasa yang sama. Lewat perkataan kita, lewat iman kita. Ya. Jadi itu yang harus kita sama-sama percayai teman-teman. Bahwa di dalam penderitaan kita ada rancangan Tuhan yang terindah. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Jangan dulu di next fotonya. Ini kalau teman-teman bisa lihat foto berikutnya nih. Belum lanjut, masih di foto yang tadi. Sorry ya, batuk dikit. Nih foto ini, yang kaki ini operasi pasangin fiksasi eksternal. Terus yang di sebelah kanan pasangin fiksasi internal. Ini yang di kaki sama tangan ya. Tangan kiri, kaki kanan. Dan itu sakitnya minta ampun teman-teman. Angin aja lewat, waduh gila perihnya. Rasa-rasa kayak, pokoknya kayak dipaku lah. Kalau teman-teman lihat orang dipaku gimana sih sakitnya kalau kena paku atau apa. Segitulah sakitnya teman-teman. Nahan sakit. Dan puji Tuhan ada rancangan Tuhan yang terindah atas penderitaan yang Ko Alfa alami gitu kan. Karena Ko Alfa sempat nanya, kenapa Tuhan aku harus alamin ini Tuhan? Kenapa Tuhan aku nggak diberikan ketenaran aja Tuhan? Kenapa harus gini-gini gitu kan? Di sini Ko Alfa setelah melewati operasi, proses recovery selama 3 bulan di Bali, Ko Alfa bisa bersaksi dengan mudah teman-teman. Karena kan Ko Alfa waktu sebelumnya sempat doa sama Tuhan. Tuhan bikin gue terkenal dong. Supaya gue gak perlu capek-capek kenalin diri gue. Hey gue Alfa, gue artis loh gitu kan. Gak perlu gitu kan, amin. Ya, motivasi Ko Alfa pengen terkenal karena itu. Tapi setelah kejadian ini, apa yang terjadi? Ko Alfa bisa bersaksi dengan mudah. Bahkan orang-orang yang kejar Ko Alfa, yang nyari Ko Alfa, yang nanya, kenapa kakinya? Terus Ko Alfa cerita, aku jatuh dari 40 meter, dan Tuhan Yesus tolong kirim aku ombak. Dan itu bukan cuma orang Kristen, orang Hindu, terus yang Muslim, semuanya pada kayak, wah ini kalau bukan Tuhan, mereka sendiri berkata, kalau bukan Tuhan, mustahil kamu selamat gitu kan. 40 meter loh, ada yang cuma 2 meter jatuh kepleset aja bisa lewat, boleh meninggal. Dan di situ banyak orang-orang yang dikuatkan, dimerdekakan dari rasa takut, dari rasa khawatir bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang nggak masuk akal buat kita semua.
gitu kan. Di saat terdesak gitu kan. Tuhan sanggup kirimkan ombak-ombak yang mungkin membuat kita takut, tapi ombak-ombak tersebut yang menolong kita, gitu lah. Nah, di foto yang berikutnya teman-teman bisa lihat juga setelah pulang dari Bali bisa kesaksian di KKR Akbar di Sulawesi Utara gitu kan. Itu rancangan Tuhan kayak memang sudah dipersiapkan. Setelah itu diberikan kepercayaan untuk jadi MC ya di acara Putra Putri Tomohon. Dan yang paling Ko Alfa senang itu yang terakhir ini teman-teman. Nggak tahu, jujur ya, Ko Alfa kan asli orang Sangir. Nah, pindah di Tomohon. Selama Ko Alfa di Tomohon, Ko Alfa nggak pernah kenal anak-anak ini. Padahal di depan rumah semuanya. Jadi kayak ya nggak mau tahu lah soal mereka. Tapi ketika Ko Alfa jalan pagi gitu kan, anak-anak ini waktu jalan sore ketemu sama mereka. Mereka nanya kenapa kakinya, cerita gini-gini, tunjukin foto, video. Mereka bilang, aduh, iu, sampai ada yang kayak, aduh, ngeri gitu lihat fotonya. Dari situ Ko Alfa ngajak, mau nggak belajar bahasa Inggris gratis, nggak perlu bayar. Dan mereka mau. Akhirnya Ko Alfa bisa kenal mereka, boleh bersaksi sama mereka sambil ngajar, sambil ceritakan tentang kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Dan anak-anak ini sangat antusias, puji Tuhan. Mereka boleh selesai untuk belajar bahasa Inggris. Boleh jadi kesaksian. Jadi teman-teman saat ini kalau mungkin teman-teman lagi banyak ngalamin penderitaan, lagi banyak menangis, air mata gitu kan, udah nggak sanggup Tuhan. Kenapa masalah malah lebih bertambah? Kenapa masalah nggak ada habisnya? Hey, come on. Tuhan lagi mempersiapkan kita. Bukan hidup kita jadi semakin berat, tapi Tuhan mempersiapkan kita untuk hidup kita semakin menjadi berkat gitu loh. Jadi jangan berputus asa, jangan dulu terlalu cepat menyerah. Karena penderitaan yang terjadi yang kedua, ada maksud Tuhan, ada rancangan Tuhan yang terindah yang akan Tuhan nyatakan. So, jangan dulu patah semangat. Ya, yang kedua itu. Oke, kita lanjut guys, karena waktu ya. Oke, next up. Stop asking why and start asking how. Jadi, teman-teman ya yang masih bertanya kenapa ini terjadi, kenapa aku Tuhan, yuk coba ganti dengan pertanyaan, bagaimana aku bisa menjadi berkat lewat penderitaan yang aku alami ini. Baik secara fisik mungkin penderitaannya atau secara mental. Gimana Tuhan? Tanya Tuhan, gimana Tuhan aku bisa menjadi berkat? Tuhan pasti berikan tanda, Tuhan pasti berikan kita jalan-jalan gitu ya, supaya kita bisa melakukan kehendaknya Dia. Dalam Amsal, ayat yang Proverbs 3, verse 5-6 bilang, trust in the Lord with all your heart. Percaya sama Tuhan sepenuh hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka Ia akan meluruskan jalan. Teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Ya. Nah, oke. Ya, sebelum lanjut ke sini, aku mau bilang bahwa kalau kebanyakan kita ya, manusiawi gitu kan, kalau misalnya diproses, kita protes. Tuhan, kenapa sih aku udah berdoa, aku udah puasa, aku beribadah, tapi kok masalah lebih tambah banyak gitu kan. Sama kayak misalnya yang dialami oleh seorang perenang legenda ini. Ada yang tahu dia siapa? Ada yang tahu kira-kira? Yang tahu boleh komen di bawah ini, atau pernah dengar ceritanya mungkin? Ada kira-kira? Oh, kurang tahu ya. Mantap kalau gitu. Alright. Ya, jadi lanjut di slide berikutnya. Oke. Jadi ini namanya Florence Chadwick. Dia ini seorang perenang legenda maraton ya, yang terkenal banget. Dia itu kalau berenang dari Selat Inggris bisa bolak-balik, pulang pergi. Saking legendanya dia. Tapi ada satu hal unik yang terjadi dalam kehidupannya dia, teman-teman. Nah, oke, jadi si Florence Chadwick ini dia pernah mengikuti lomba maraton, ya, renang maraton, itu dari Catalina menuju ke coast-nya California. Jaraknya kurang lebih sekitar 41 km. Nah, didampingi beberapa perahu, termasuk di dalam satu perahu itu ada orang tuanya, ada ibunya. Gitu kan? Jadi mereka kasih semangat terus si Florence ini. Come on Florence, you can do it. Ayo kamu bisa. Kamu orang yang kuat. Bercanda. Enggak ada bercanda dari situ ya. Jadi kamu bisa, kamu pasti melewati ini semua. Gitu kan? Nah, tiba-tiba teman-teman, pas dia sementara berenang, muncul kabut yang tebel banget. Yang saking tebalnya itu minta ampun gitu loh.
Dan dia nggak bisa lihat pantai yang di depannya dia. Dan dia cuma nanya ke orang tuanya yang di perahu, "Mah, kira-kira berapa lama lagi?" Terus mamanya bilang, "Nggak tahu juga, soalnya nggak ada GPS gitu kan, nggak ada Google Maps saat itu." Jadi mamanya cuma bilang, "Udah, kamu tenang aja, percaya aja, nggak usah banyak protes. Kamu jalan aja," gitu loh. Nah, terus lama kemudian dia udah mulai capek karena nggak bisa lihat kabut kan. Akhirnya apa? Dia menyerah, dia angkat tangan. Angkat aku keluar dari laut, bawa aku ke perahu gitu kan, saking udah capeknya. Dan pas dia naik ke perahu, di situ kabutnya sirna. Dan dia bisa ngelihat pantai di situ. Nah, jarak pantai tersebut tinggal 1 kilometer. Buat seorang Florence Chadwick, perenang legenda, ya, jarak 1 kilometer itu kurang lebih cuma sekitar 50 meter, which is deket banget. Di situ dia cuma terdiam, dia nyesel senyesel-nyeselnya. Dan benar ya teman-teman, mengalahkan diri sendiri itu memang hal yang susah. Karena kenapa? Yang kita lihat cuma tantangan. Yang kita lihat cuma kabut di depan. Yang kita lihat cuma masalah. Besar banget nih masalah. Nggak ada habisnya. Makanya kita cepat nyerah. Makanya kita cepat kayak pasrah aja. Bukannya berserah, tapi pasrah gitu loh. Kayak, Tuhan, udah aku udah nggak sanggup Tuhan. Udah terserah Tuhan deh. Kayak bodoh amat gitu loh. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kekristenan kita, teman-teman. Kita sering gampang banget buat nyerah. Padahal teman-teman, kita ini punya raja di atas segala raja. Bapa yang selalu setia. Dia adalah sumber di atas segala sumber, teman-teman. Yang ketika kita nggak bisa lihat jalan di depan, tapi ada Tuhan yang memegang tangan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dan Tuhan percaya sama kita, kita bisa melewati setiap badai kehidupan. Dan ketika kita sampai di ujung sana, ketika kita sudah berhasil melewati setiap badai kehidupan, kita boleh deklarasi Roma 8 ayat 28 di slide berikutnya. Apa teman-teman? Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini menjadi salah satu pegangan buat aku, teman-teman. Melewati setiap rasa sakit, air mata, proses di mana aku sempat membandingkan diri, sempat kayak cursing myself juga gitu kan. Kayak, aduh gila Tuhan kok lama banget gitu. Tapi di sini ketika aku bisa melewati dan aku berhasil di tahap, aku boleh jadi berkat buat orang-orang di rumah sakit, boleh mendoakan mereka, boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan di orang-orang tomohon gitu kan setiap jalan pagi, tanpa perlu aku capek-capek, permisi Pak aku mau berkesaksian, tapi mereka yang nyamperin sendiri. Jadi ada rencana Tuhan yang tergenapi. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Seburuk apapun keadaan kita saat ini, seakan-akan gak ada jalan keluar, cuma jalan buntu, bahkan jurang gitu loh. Tapi Tuhan sanggup kirimkan ombak bagi setiap kita untuk menolong kita. Supaya apa? Seperti yang dialami Ko Alfa. Supaya badannya nggak hancur semua, tulang belakangnya aman-aman semua, tengkoraknya nggak ada yang retak semua. Tuhan supaya cover kita semua. Di dalam penderitaan kita, di dalam hal-hal buruk, Tuhan melindungi kita. Supaya kita nggak jatuh lebih jauh, dan kita nggak jauh dari Tuhan. Itu adalah bentuk perlindungan Tuhan. Nah ini yang kita perlu sama-sama mengerti teman-teman. Oke, jadi maju aja teman-teman ya. Walaupun nggak bisa lihat seperti apa ke depannya, walaupun mungkin kelihatannya buruk, tetap taat 5B, seperti di slide berikut ini. Nah, ya, apa taat 5B-nya? Taat berusaha, taat berdoa, taat beribadah, taat berpuasa, taat berserah. Jadi kayak misalnya yang dialamin Ko Alfa gitu kan, Ko Alfa tetap berusaha untuk berenang supaya Tuhan kasih ombaknya, geser Ko Alfa sampai ke daratan. Kebayang saat itu kalau cuma Ko Alfa diem aja gitu kayak pasrah meninggal, ya udah meninggal aja saat itu. Tapi Tuhan pengen kita juga berusaha gitu kan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah, nah itu dia. Jadi kita harus berusaha juga. Berdoa, beribadah, berpuasa, berserah. Seperti ada lagunya nih, teman-teman. Lagunya yang sangat memberkati kita semua. Yang Ko Alfa udah siapin ini. Di lagunya gini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin.
Tetap berusaha berserah sama Tuhan. Lakukan kelima taat 5B ini. Karena Tuhan masih punya rencana. Oke, sama-sama katakan, boleh ketik di kolom komentar, Tuhan masih punya rencana. Amin. Iya. Lanjut, yang terakhir nih, udah lewat nih waktunya, sorry ya. Kelamaan kayaknya Kak Alfa nih. Iya. Oke, Kak Alfa percepat ya. What will we get through suffering? Apa yang akan kita dapatkan lewat penderitaan? Ya. Nah, lanjut. Yang berikutnya. Nah, yang akan kita dapatkan adalah Tuhan mengubah penderitaan kita menjadi the best thing. Ya. Ini judulnya yang tadi ya kan. Tuhan mengubah penderitaan menjadi the best thing. Kalau the best thing itu mau diuraikan dari kata B, brave, E, excellent, S, strong, T, testimony. Menjadi berani, menjadi luar biasa, menjadi kuat, dan menjadi kesaksian, testimoni. Nah, itu yang menurut Ko Alfa ya, best thing. But sebenarnya Ko Alfa udah rangkum menjadi dua hal ya. Hal terbaik yang Tuhan sudah siapkan ketika kita melewati penderitaan. Lanjut. Iya. Ini dia. Yang pertama, ketika kita melewati penderitaan atau melalui penderitaan, yang dimurnikan adalah hati kita. Purifying ourselves, Tuhan memurnikan diri kita, yaitu hati dan pikiran kita. Ya, berdasarkan yang teman-teman alami, setiap penderitaan gitu kan, bahkan juga yang Ko Alfa alami, semuanya kita diajar untuk menjadi rendah hati. Ya, karena memang teman-teman ada beberapa anak youth yang mungkin sudah dekat sama Ko Alfa gitu kan, udah tahu kalau Ko Alfa ini kadang bisa dibilang agak sedikit ST, bukan sarjana teologi ya, tapi sok tahu. Jadi ketika dikasih tahu juga agak susah gitu dibilangin. Tapi ketika Ko Alfa ngalamin penderitaan, ya diizinkan untuk mengalami musibah tersebut, benar-benar dimurnikan hatinya Ko Alfa untuk belajar rendah hati, gitu kan, belajar menerima nasihat, dan di situ Ko Alfa jadi semakin lebih dewasa, gitu loh. Dari setiap proses tadi yang pinjol, gitu kan, ketika dinasihatin Ko Timi, akhirnya bisa berhasil lunasin hutang, gitu kan, uang-uangnya terpakai dengan baik. Itu yang pertama, jadi rendah hati. Di poin di slide berikut. Iya. Nah, rendah hati. Yang kedua, sabar. Nah, siapa di sini yang masih susah untuk belajar sabar ya kan? Sabar dalam susah sukarmu, sabar. Tuhan ada sertamu. Ya, kita belajar untuk sabar dalam penderitaan. Karena orang selalu bilang atau dunia bilang, sabar juga ada batasnya. No, bagi Tuhan Yesus, sabar itu harus unlimited ya kan? Amin. Orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, sabar itu harus unlimited, harus tak terbatas. Karena memang seperti kasih Tuhan yang unlimited. Amin. Belajar untuk sabar, menerima setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Dan yang terakhir, bersyukur, menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Ya, dimurnikan hati kita menjadi lebih bersyukur. Karena sedikit cerita teman-teman, Ko Alfa waktu berobat di Denpasar, di ortopedi, yang bagian pertulangan, selalu dipanggilkan, keluarga Alvalino masuk ke bedah ortopedi gitu kan, masuk ke pas masuk di dalam ngelihat teman-teman ada di situ cewek yang kakinya dipasangin paku dari ujung kaki sampai di paha gitu. Terus ada yang kepalanya itu udah botak, terus ada bekas dioperasi otaknya. Terus ada yang beberapa yang kakinya diamputasi, tangannya diamputasi, terus ada yang lobang itu tengkoraknya gitu, kayak Tuhan, di situ Ko Alfa jadi kayak Tuhan, bersyukur banget ternyata masih banyak orang di luar sana atau di sekitar kita yang jauh lebih parah penderitaannya gitu loh. Jadi karena memang Tuhan bilang penderitaan-penderitaan kamu sekarang adalah penderitaan-penderitaan yang tidak akan melebihi kekuatanmu gitu kan. Karena Tuhan tahu kita semua sanggup untuk melewati itu semua. Jadi bersyukur ya, ketika kamu menderita, bersyukur. Karena di situ banyak orang yang jauh lebih, bisa dibilang lebih menderita dari kita semua. Oke? Itu yang 3 hal tersebut. Lanjut 3 hal yang terakhir dari menjadi hal terbaik, yaitu leveling up. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kehidupan kita bukan seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, tapi kehidupan kita itu akan seperti naik tangga, leveling up, ya, dari kemenangan kepada kemenangan. Jadi jangan berpikir, Tuhan saat ini karena aku mungkin udah jauh dari Tuhan, makanya aku lagi di lowest moment. In my lowest moment, asik. Biasa kan, anak zaman now. At my lowest moment gitu kan, momen benar-benar lagi di bawah banget. Tapi percayalah bahwa Tuhan lagi mempersiapkan kita untuk melompat lebih tinggi, untuk benar-benar dipakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi jangan pernah berpikir hidup kita lagi di bawah. Nah, untuk poin menjadi yang terbaik ini ada 3 hal juga yang pengen Ko Alfa sampaikan. Lanjut.
Nah, yang pertama, ketika kita naik level, kita menjadi semakin dewasa, ya kan? Kita jadi nggak pribadi Kristen, apa namanya, Kristen yang how do you say that, like childish gitu kan, yang kekanak-kanakan, tapi Kristen yang dewasa, yang makan makanan orang dewasa gitu kan, makan roti dan susu yang apa yang keras itu, I forgot the name. Jadi semakin dewasa, semakin mengerti isi hatinya Tuhan. Dan yang kedua, iman kita jadi lebih kuat. Amin. Ketika kita naik level, kita jadi semakin lebih kuat. Nah, kalau teman-teman di sini pernah ngalamin yang namanya kena COVID, ya kan? Kita pernah dengar, kalau yang udah pernah kena COVID, pasti imunnya jadi semakin lebih kuat. Apa kabar yang kalau misalnya kok Alpha kena 2 kali COVID, yang dari pertama Alpha, yang kedua Omicron ya, kena gitu. Jadi kayak, jadi semakin lebih kuat dong, sama dengan proses yang kita alami. Ketika kita mengalami penderitaan, masalah, tekanan, tantangan, cobaan gitu kan, kita akan menjadi semakin lebih kuat, iman kita semakin diperkuat. Amin. Dan yang terakhir, pastinya kita akan semakin bijaksana. Ya, kita akan jadi kesaksian buat orang-orang sekitar kita lewat kebijaksanaan kita. Itulah, jangan kamu lakuin ini, jangan kamu pinjol, pasti kamu akan terjerat yang namanya diteror utang-utang segala macam, bikin kamu stres. Makanya jangan lakuin ini. Jadi kita jadi kesaksian ketika kita bijaksana. Amin. Nah, yang terakhir. Sorry ya, kok Alpha agak kelamaan tadi bahasnya. Udah lewat waktunya. Jadi dipercepat nih. Yang terakhir. Nah, kok Alpha mau closing statement kayak gini. Saat kamu ingin menyerah karena terlalu sering menderita, jangan lupa ada tangan Tuhan, ada Tuhan yang tak pernah tutup mata. Dia selalu bekerja dan siap mengubah air mata jadi permata. Amin. Sama-sama dikatakan di situ, air mata jadi permata. Jadi nggak ada yang pernah sia-sia. Air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. Dan Tuhan ubah itu jadi permata. Haleluya. Oke, jadi sambil evaluasi ya teman-teman ya. Dari beberapa poin tadi yang sudah Ko Alpha sampaikan. Yang pertama, bahwa penderitaan terjadi karena ketidaktaatan kita atau kelalaian kita. Dan yang kedua, penderitaan terjadi karena ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan. Dan dari situ ganti pertanyaan mengapa menjadi bagaimana kita bisa menjadi berkat. Selanjutnya dari situ, apa yang kita dapatkan ketika kita menderita? Kita dimurnikan hatinya, menjadi rendah hati, sabar, dan bersyukur, dan menjadi pribadi yang tahan uji. Ya, tahan uji atau leveling up, tadi dari situ ada poin-poinnya, semakin dewasa, terus iman semakin lebih kuat, dan yang terakhir menjadi bijaksana. Oke, itu aja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita mau tutup dalam doa, tapi boleh kita nyanyi satu lagu tadi. Ya, kita deklarasikan lagu ini sebagai janji iman kita sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita takkan pernah berhenti berusaha dan berserah sama Tuhan. Amin. Oke, thank you ya. Yuk kita nyanyikan pujian tadi ya. Kita akan pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku percaya waktunya rencana ku takkan menyerah. Kita akan pada apapun juga sebelum coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak, kami percaya Tuhan bahwa setiap hal yang terjadi di kehidupan kami bukan karena Tuhan lagi menghukum kami, tapi karena memang Tuhan lagi mempersiapkan hidup kami untuk menjadi saluran berkat. Lewat setiap proses, masalah, tekanan, cobaan, tantangan dalam hidup, kami percaya itu semua dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap kami, teman-teman Dynamic Blessing Tuhan, yang sudah terkumpul di malam hari ini Tuhan. Kami percaya di malam hari ini bukanlah hal yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kami percaya ini semua dalam rancangan
Tuhan yang terindah. Oh, setiap kami yang saat ini lagi berbeban berat, lagi ada masalah, sakit, penyakit, secara finansial, apapun itu Tuhan. Tuhan yang maha tahu. Tuhan omnipresence, Tuhan omniscience. Tuhan yang paling mengerti dan Tuhan yang paling peduli. Oleh karena itu Tuhan, kami imani, kami percaya bahwa Tuhan selalu melihat kami ketika kami menangis, ketika kami udah merasa nggak sanggup lagi, ketika kami benar-benar nggak berdaya Tuhan. Mungkin kami terbaring, kami sakit Tuhan, kami lemah Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata bagi setiap kami. Bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan kami. Setiap air mata kami Tuhan tampung dan ubah jadi permata Tuhan. Dan kami imani Tuhan, kami ketika makan Engkau Tuhan, hidup kami semakin diubahkan, hidup kami semakin dipulihkan, dan kami semakin mengenal apa maunya Tuhan. Sehingga selama kami diberikan kesempatan untuk hidup Tuhan, kami benar-benar bisa maksimal di dalam Tuhan. Memaksimalkan setiap potensi kami, setiap talenta kami yang sudah Tuhan percayakan, untuk kami kembalikan kepada kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarkan kami semakin berserah sama rancangan Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang tergenapi atas kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Yang menanti jawaban Tuhan, kami percaya Tuhan akan berikan solusi yang terbaik. Dan menjadikan kami jawaban bagi orang lain. Yang selalu berdoa, Tuhan berkati kami. Kami percaya kami bukan cuma diberkati, tapi kami menjadi berkat Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami percaya Bapa, lewat hidup kami ini Tuhan, akan menjadi kesaksian. Akan menjadi testimoni yang hidup bagi banyak orang Tuhan. Buat bangsa dan negara, buat orang-orang sekitar kami, buat rumah kami Tuhan. Sehingga namamu semakin dimuliakan. Namamu semakin ditinggikan. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap proses yang sudah terjadi, yang sementara terjadi, dan yang akan terjadi. Kami percaya Engkau Alfa dan Omega, yang ada di awal dan akhir hidup kami Tuhan. Jadi kami nggak perlu takut lagi, kami nggak perlu khawatir lagi. Karena kami punya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang berjalan bersama-sama dengan kami, melewati setiap badai kekelaman, badai kehidupan, bahwa Tuhan sanggup menuntun kami sampai di akhir garis finish kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh berkata, Tuhan baik. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya sama-sama kita boleh katakan, Amin. Haleluya.